Di tengah gemerlap malam kota yang tak pernah benar-benar tidur, hidup seorang pria yang ditakuti sekaligus disegani. Namanya Damar, dikenal sebagai Bos D, penguasa kawasan terminal, pemilik klub malam, dan pemimpin kelompok preman yang mengatur segalanya, dari keamanan parkir liar sampai distribusi barang-barang gelap. Orang-orang menyebut namanya dengan suara setengah berbisik, seakan takut namanya saja bisa mengundang petaka. Tapi di balik tatapan tajam, tubuh penuh tato, dan suara serak akibat terlalu banyak rokok dan amarah, Damar menyimpan rahasia. Sebuah rasa yang tak boleh tumbuh, apalagi dipelihara. Namanya Kirana. Gadis itu adalah anak dari musuh bebuyutan Damar, Pak Harto, seorang pensiunan tentara yang kini menjadi pengurus masjid dan penentang keras segala bentuk kejahatan di wilayah itu. Kirana dikenal anggun, cerdas, dan sangat dijaga. Tapi takdir mempertemukan mereka secara tidak sengaja di sebuah warung kopi tua, saat hujan deras memaksa keduanya berteduh di bawah atap yang sama. Pertemuan pertama itu tak banyak kata. Kirana hanya menunduk, sementara Damar diam-diam mencuri pandang. Ia merasa asing. Ada degup yang tak pernah muncul saat ia berhadapan dengan para lawannya, polisi, atau bahkan senjata. Sejak hari itu, Damar kerap menyuruh anak buahnya membeli kopi dari warung yang sama, berharap bisa bertemu Kirana lagi. Waktu berjalan. Diam-diam, mereka sering bertemu di tempat yang tak terduga, di pasar pagi, di toko buku, atau bahkan di tepi kali saat senja. Kirana tahu siapa Damar, dan Damar tahu siapa Kirana. Tapi cinta itu tumbuh seperti bunga liar, tak tahu malu, menembus celah-celah batu kehidupan mereka yang keras. Suatu malam, Kirana berkata lirih, "Kita tidak bisa seperti ini terus, Mas." Damar menunduk, menatap tanah, lalu menjawab, "Aku tahu, Kirana. Tapi selama hidupku, ini pertama kalinya aku merasa ingin jadi orang baik. Karena kamu." Namun dunia tak seindah itu. Pak Harto mulai curiga. Anak buah Damar pun mulai berbisik, khawatir pemimpinnya melunak karena perempuan. Bahkan kelompok saingan pun mencium aroma kelemahan. Mereka melihat kesempatan untuk menjatuhkan sang bos yang katanya tak terkalahkan. Suatu malam, saat Damar baru saja pulang dari pertemuan rahasia dengan Kirana, segerombolan pria bertopeng menyerangnya. Ia selamat, tapi luka di tubuhnya parah. Dan lebih dari itu, hatinya luka karena Kirana pun ikut terancam. Rumah Pak Harto dilempari batu, dan Kirana mulai dijauhi masyarakat karena dianggap membawa aib. Damar mengambil keputusan besar. Ia mengumpulkan anak buahnya dan berkata, "Mulai hari ini, kita bersih. Nggak ada lagi barang haram. Nggak ada lagi kekerasan. Aku mau keluar dari semua ini." Beberapa anak buahnya langsung berontak. Tapi sebagian setia. Mereka tahu saat Bos D bicara itu bukan main-main. Namun dunia bawah tanah tak memberi ampun. Malam itu juga, Damar diculik, dipukuli, disiksa, hingga nyawanya hampir melayang. Tapi sebelum ia benar-benar tak sadarkan diri, ia melihat wajah Kirana, menangis, berteriak, mencoba menyelamatkannya. Seminggu kemudian, Damar terbangun di rumah sakit. Kirana ada di sampingnya. Luka di tubuhnya belum sembuh, tapi luka di hatinya perlahan mengering. Mereka tak pernah bisa bersatu seperti pasangan biasa. Tapi sejak saat itu, Damar benar-benar berubah. Ia mendirikan rumah baca untuk anak-anak jalanan, membuka usaha bengkel yang mempekerjakan mantan anak buahnya, dan sesekali terlihat duduk di sudut warung kopi tua, menatap senja bersama Kirana. Cinta mereka mungkin terlarang, tapi cinta itu pula yang menyelamatkan banyak hal, termasuk jiwanya yang pernah tenggelam di dunia kelam.